Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian yang boleh hadir di tempat yang berbahagia ini untuk kita sama-sama mengikuti sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Kabupaten Paniai berkaitan dengan prosedur tata cara pengangkatan anggota DPRK melalui jalur otonomi khusus di Kabupaten Paniai. Sebagai umat yang beragama, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, waktu yang sangat berbahagia di saat siang hari ini untuk secara bersama-sama hadir mengikuti kegiatan sosialisasi tentang pengangkatan anggota DPRK jalur otonomi khusus. Bapak Ibu sekalian, bahwa negara telah memberikan kekhususan bagi Papua, di tanah Papua, khususnya kita di Papua Tengah, dalam hal berkaitan dengan keterwakilan orang asli Papua di parlemen atau yang menjadi anggota DPR Kabupaten. Hal ini berbeda tahapannya dengan anggota DPRK melalui pemilihan umum yang sudah sama-sama kita mengikutinya dengan memilih 25 anggota DPRD Kabupaten Paniai tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Tinggal tunggu pelantikan nanti bersama-sama dengan 6 anggota DPRK jalur otonomi khusus. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam tahapan sudah jelas sekali dasar hukum yang mengatur bagaimana seseorang asli Papua itu dalam perekrutannya ada syarat-syarat yang secara rinci telah diatur di dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah nomor 106. Ini berdasarkan pada Undang-Undang nomor 2 2021 perubahan otonomi khusus Papua. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tahapan-tahapan persyaratan-persyaratan yang ada itulah yang akan dilaksanakan oleh panitia seleksi. Nanti secara petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis akan disampaikan oleh panitia seleksi. Dan tahapan kali ini itu sangat luar biasa karena pada tingkatan utusan dari siapa-siapa saja yang masuk di dalam tahap berikut, tahap seleksi berikut, wawancara dan tes tertulis itu merupakan hasil pilihan utusan dari Bapak Ibu sekalian di tingkat kampung dan di tingkat distrik.
karena itu saya berharap supaya nanti kepala distrik, kepala kampung wajib mengikuti dengan cermat setiap materi yang akan disampaikan oleh panitia seleksi khusus yang akan menyeleksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat jalur otonomi khusus di Kabupaten Paniai. Sehingga kepada kepala distrik, kepala kampung agar membantu pansel panitia seleksi di dalam setiap proses tahapan agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Dan saya berharap siapa-siapa saja yang menjadi anggota DPRK jalur otonomi khusus adalah keterwakilan dari masing-masing daerah pemilihan atau daerah pengangkatan yang ada di Kabupaten Paniai. Jika di dalam pentahapannya, pelaksanaannya ada yang kurang paham, bisa ditanyakan langsung ke panitia seleksi. Karena mereka ini akan bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, mereka ini diangkat berdasarkan SK Gubernur Provinsi Papua Tengah. Memiliki hak dan kewajiban terutama di dalam menyelenggarakan setiap tahapan pengangkatan anggota DPRK melalui jalur otonomi khusus di Kabupaten Paniai. Jadi pada saat mereka dilantik, Ibu juga hadir. Jadi sekaligus dengan 8 kabupaten yang ada di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, hal yang perlu saya sampaikan di sini bahwa berdasarkan koordinasi finalnya mereka akan kerja terakhir di tanggal 14 November. Berarti waktunya sangat singkat. Ya kurang lebih 1 bulan lah. Jadi dalam jangka waktu 1 bulan, panitia seleksi ini akan dibantu oleh kepala distrik, kepala kampung untuk merekrut, mengangkat siapa-siapa yang menjadi keterwakilan yang akan diangkat sebagai anggota DPRK. Sehingga semua masyarakat turut berpartisipasi di dalamnya, dan saya percaya bahwa yang menjadi keterwakilan dari 6 dapil yang akan mengutus 3 orang dari masing-masing dapil adalah orang-orang yang betul-betul merupakan suara dari masyarakat yang ada di dapil yang bersangkutan. Jadi jangan di tingkat distrik, di tingkat kampung tidak koordinasi dengan masyarakat mengusul 3 nama. Nah ini akhirnya akan jadi beda pendapat di sini. Karena panitia seleksi dia hanya menerima nama dari hasil musyawarah, hasil mufakat dari seluruh masyarakat yang ada di masing-masing dapil. Siapa-siapa sajakah yang akan menjadi keterwakilan untuk diusul ke panitia seleksi dalam rangka mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi kalau dari 6 dapil, 3 nama yang
diusulkan oleh masing-masing dapil, otomatis 18 orang yang nanti ke panitia seleksi. Nah, ini Ibu berikan gambaran umum saja, nanti dijelaskan secara rinci oleh panitia seleksi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bahwa sistem ranking yang ada dari 18 orang itu tidak menggugurkan 18 orang, tetapi dia sifatnya menunggu. Oleh karena itu, 3 orang dari masing-masing daerah pengangkatan yang ada di Kabupaten Paniai betul-betul adalah keterwakilan dari masing-masing masyarakat yang ada di daerah pemilihan. Oleh karena itu, kepada masyarakat adat, tokoh-tokoh adat, kepala-kepala suku, saya berharap untuk turut berpartisipasi di dalamnya, menyukseskan setiap tahapan pengangkatan anggota DPRK sehingga berjalan dengan aman, lancar, dan sukses yang pada akhirnya akan menghasilkan 6 orang anggota DPRK yang adalah utusan dari 6 daerah pengangkatan yang ada di Kabupaten Paniai. Jadi pada masa ini kita sudah masuk dalam pentahapan pemilihan umum kepala daerah. Ini masuk masa kampanye tertutup dan bulan depan kampanye terbuka. Awal bulan November akan dilaksanakan kampanye terbuka. Bersamaan dengan itu, tahapan anggota DPRK juga mulai hari ini berlangsung sampai tanggal 14 November, sehingga saya berharap supaya seluruh elemen masyarakat, TNI, Polri, instansi vertikal yang ada berdomisili di Kabupaten Paniai, agar kita melihat, memperhatikan, dan menjalankan dengan serius semuanya agar berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Tidak banyak yang saya dapat sampaikan di saat siang hari ini. Kepada kelima pansel, terus berkoordinasi dengan pemerintah, kemudian dengan kepala distrik, kepala kampung, tahapan-tahapan yang ada, dan terus menjaga transparansi, integritas, dan bekerja secara profesional, terutama bekerja berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021. Akhirnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara sosialisasi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten jalur pengangkatan otonomi khusus Selasa 15 Oktober tahun 2024 saya nyatakan secara resmi dibuka.